Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Baroro. Saya semester 5. Di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan sedikit makalah tugas UTS dari Hukum Bursa Efek yang berjudul Saham Syariah. Dengan dosen pengampu yaitu Pak Muhammad Arfah. Ternyata konsep pasar modal syariah sama pasar modal konvensional itu tidak jauh berbeda. Bedanya itu cuma satu, konsepnya kalau misalkan di pasar modal syariah, dia harus sesuai dengan kriteria syariah. Biar terhindar dari riba atau transaksi saham dengan konsep praktik spekulasi. Perkembangan perekonomian Indonesia ini sangat pesat dan cepat, membuat pesaing-pesaing dari perusahaan besar untuk perusahaan-perusahaan besar yang sebelumnya. Indonesia juga ada ide untuk laju perekonomiannya itu dengan cara menginvestasikan yang diminati oleh investor, yaitu investasi syariah. Di Indonesia ini kita memiliki penduduk terbesar di dunia dengan mayoritas beragama Islam. Jadi kenapa Indonesia membuka investasi syariah? Karena yang tadi kita memiliki penduduk Islam yang jauh lebih banyak dan penduduk dunia dengan jumlah terbanyak. Dari sudut pandang fikih, dasarnya saham adalah efek syariah. Saham syariah ini termasuk dengan saham konvensional yang akan mencatat seluruh saham yang ada di bursa efek. Ternyata saham ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu saham syariah dan yang kedua itu saham non syariah. Apa bedanya? Saham syariah ini contohnya seperti sertifikat bukti kepemilikan saham tersebut kepada emiten bahwa emiten tersebut memiliki perusahaan atau saham yang sudah ditandatangani dengan cara mengelola atau membimbing perusahaan tersebut dengan prinsip yang syariah. Saham tersebut akan dikategorikan sebagai saham syariah ketika dia diterbitkan oleh dua hal Yang pertama, emiten dan perusahaan itu menjelaskan secara publik untuk anggaran dasarnya perusahaan, kegiatan perusahaan, dan perusahaan publik itu tidak menentang dengan prinsip-prinsip syariah. Dan untuk yang kedua, emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia membenarkan 4 prinsip syariah. Yang pertama, usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan itu dilarang. Yang kedua, usaha lembaga keuangan konvensional termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Yang ketiga, usaha yang memproduksi, distribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram. Yang keempat, usaha yang memproduksi atau mendistribusikan, menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral atau bersifat mudarat. Lalu di dalam itu semua ada 3 kategori saham yang ada di dalam syariah. Yang pertama, tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana didiskusikan di atas. Yang kedua, tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa, dan perdagangan dengan penawaran serta permintaan yang palsu. Yang ketiga, tidak melebihi resiko keuntungan.
Kita lanjut masuk ke fungsi saham syariah. Tidak semua produk pasar modal ini bisa diinvestasikan ke beberapa yang bertentangan dengan ketentuan syariah serta diselektif dengan ketelitiannya. Metawali fungsi syariah. Nah, di sini menurut Metawali ini fungsi syariah itu ada 5. Yang pertama, masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Untuk yang kedua, para pemegang saham menjual sahamnya untuk likuiditas. Para pemegang saham menjual sahamnya untuk mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, perusahaan ini mencari modal dari luar dan membangun perusahaan tersebut untuk inti produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan dan fluktuasi jangka panjang atau jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Yang kelima, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Dan ada 6 karakteristik yang membentuk pasar modal tersebut menurut Metawali. Apa aja 6 karakteristik tersebut? Oke, di sini aku bakal ngasih tahu. Yang pertama itu, semua saham yang diperjualbelikan pada bursa efek. Lalu yang kedua, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan saat saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Pialang itu kayak semacam lelang kayak gitu. Yang ketiga, semua perusahaan mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek. Diminta menyampaikan informasi tentang perusahaan, keuntungannya, dan kekurangannya, serta neraca keuntungan kepada komitmen manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari 3 tahun. Untuk yang keempat, komitmen manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau HST tiap-tiap perusahaan dengan invental tidak lebih dari jarak 3 bulan. Yang kelima, saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. HST itu harga saham tertinggi. Nah, yang keenam dan terakhir, HST ini bisa diterapkan sebagai 3 golongan. Nah, 3 golongan itu apa aja? Yang pertama ini, komitmen manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlihat dalam bursa efek mengikuti standar akuntansi syariah. Nah, yang kedua, perdagangan saham seharusnya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode. Perdagangan setelah menentukan HST. Yang ketiga, perusahaan hanya menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dan dengan harga pas HST. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam saham syariah? Yang A itu emiten. Emiten itu
Badan usaha badan usaha Badan usaha menjadikan saham sebagai menambah modal atau menjadikan obligasi serta menjadi alasan peminjaman dana kepada investor di bursa efek. Lalu yang B itu perantasa emisi. Lalu yang B itu perantasa emisi. Perantasa emisi ini perantara menjamin bursa efek penjualan efek sehingga emisi wajib beli untuk sementara sebelum waktunya laku agar kebutuhan dan dana emiten terpenuhi untuk keperluan. Lalu yang C ini pelaksanaan pasar modal. Badan yang mengelola dan memeriksa jalannya pasar modal termasuk meniadakan emiten atau delisting dari lantai bursa, memberikan hukuman-hukuman kepada pihak-pihak yang menyalahi aturan yang ada di pasar modal. Badan pelaksanaan pasar modal di Indonesia yaitu BAPEPAM atau biasa disebut sebagai Badan Pengawas dan Pelaksana Pasar Modal. Lalu yang D ini adalah bursa efek. Nah, bursa efek ini tempat di mana berlangsungnya jual beli efek pasar modal didirikan oleh suatu badan usaha yang memiliki dua nama gabungan, yaitu Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan PT Bursa Efek Surabaya yang digabungkan pada tahun 2007 dengan B yaitu Bursa Efek Indonesia. Perantara perdagangan efek ini hanya boleh transaksi melalui perantara makelar atau broker dan komisioner. Makelar ini yaitu pihak yang membeli atau menjual efek untuk kepentingan orang lain dengan imbalan. Dan komisioner ini menjual atau membeli efek untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dengan imbalan. Jadi kalau misalkan makelar ini tidak bersangkut pautan dengan diri sendiri tapi hanya semuanya untuk orang lain. Tapi kalau misalkan komisioner ini untuk diri sendiri dan untuk orang sekitar atau untuk orang lain. Ketentuan penerbit efek saham syariah itu kapan ya? Ternyata perusahaan publik menyatakan kegiatan usaha dan acara mengelola perusahaan dengan prinsip syariah pada pasar modal diatur dengan peraturan nomor 1X.A.13. Nah, emiten atau perusahaan publik merupakan penerbitan efek syariah berupa saham dan mereka itu harus mempunyai dua kewajiban. Untuk kewajiban yang pertama ini, ikut aturan nomor 11X.A.1 ketentuan umum pengajuan pernyataan atau aturan nomor 1X.B.1 yaitu pedoman berupa bentuk serta isi pendaftaran perusahaan publik dan penawaran umum. Lalu yang kedua ini tambahan informasi prospektus. Prospektus ini ternyata ada tergolong menjadi 3. Prospektus ini tergolong menjadi 3. Yang pertama itu dimuat anggaran dasar, kegiatan usaha, serta pengelola cara usaha dengan prinsip syariah di pasar modal. Dan yang kedua,
produk barang, jasa, produk barang, jasa yang dipakai, kelola aset, akad, jenis udara, dan cara emiten atau perusahaan publik untuk mengelola tidak bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal. Dan yang ketiga, emiten dan perusahaan publik mempunyai anggota direksi dan anggota komisaris yang dimana mengerti tentang kegiatan terhadap prinsip syariah pasar modal. Untuk mengelola tidak lagi memenuhi prinsip syariah, yaitu ada dua cara. Yang pertama, usulan yang diatur undang-undang Persero terbatas. Dan yang kedua, disetujui usulan tersebut dengan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Tetapi sudah ditetapkan juga nih, wajibnya itu diumumkan dalam sekurang-kurangnya waktu satu surat kabar harian berbahasa Indonesia edaran nasional selambat-lambatnya, yaitu 28 hari sebelum RUPS dengan informasi. Sebelum RUPS dengan informasinya ada 4. Penjelasan, pertimbangan dengan alasan yang dilakukan perubahan anggaran dasar yang terkait dengan kegiatan usaha dengan cara mengelola perusahaan. Lalu yang kedua, rencana kegiatan dan pengelolaan usaha setelah emiten tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Yang ketiga, cara penyelesaian terhadap pemegang saham tidak setuju atas perubahan tersebut. Dan yang keempat, untuk yang terakhir, penjelasan bahwa perusahaan RUPS tentang perubahan anggaran dasar hanya efektif setelah memperoleh persetujuan pemegangan saham dan materi hukum serta hak asasi manusia. Sebenarnya untuk penjelasan makalah saham syariah ini masih banyak. Nanti kalian bisa baca aja PDF-nya, nanti dikasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.